Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam anugerah, kasih dan penyertaan-Nya, kita boleh menjalani hari-hari hidup kita. Sampai di hari ini, oleh perkenan Tuhan, kita telah berada atau memasuki masa raya Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mensyukuri segala anugerah dan berkat Tuhan dalam masa raya Natal teristimewa di hari ini. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami hingga di hari ini. Kami boleh memasuki masa raya Natal, kami boleh merayakan peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Sukacita boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat. Bapa di surga, di tengah sukacita dan syukur atas peristiwa yang maha penting ini, kembali di saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan kabar sukacita lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, bahkan memahami firman Tuhan ini secara benar. Dan biarlah oleh firman ini, kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kabar sukacita lewat firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dengan perikop pembacaan kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam praktik kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan firman Tuhan di hari ini bertepatan dengan perayaan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Tema firman Tuhan di hari ini yaitu, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya? Itulah tema perenungan kita di hari ini. Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap menjelang masa raya Natal, atau setiap menjelang hari Natal,
kebanyakan orang membuat perencanaan untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kaum keluarga dan sanak saudara. Apalagi sebelum masa pandemi ini terjadi. Begitu banyak orang berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halamannya menjelang hari Natal. Bahkan sekalipun situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini pun, masih ada orang yang pulang kampung untuk merayakan Natal. Untuk berjumpa dan berkumpul bersama-sama dengan kaum keluarga, sanak saudara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, tradisi pulang kampung menjelang Natal ini selalu terjadi di setiap masa raya Natal. Dengan semua fasilitas, alat transportasi yang semakin canggih dan lengkap, yang memudahkan orang bisa melakukan perjalanan pulang kampung untuk merayakan Natal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau sejenak kita melihat kepada konteks pembacaan kita di hari ini, ketika Yusuf dan Maria, tetapi juga orang-orang yang ada pada masa itu, ketika sensus penduduk yang pertama dilakukan, dan semua penduduk dianjurkan untuk pulang ke kampung halaman mereka, bisa kita bayangkan betapa kota Bethlehem pada saat itu akan penuh sesak dengan orang-orang yang datang dari perantauan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, adakah tempat? Inilah yang menjadi tema dari pembacaan kita, bertolak dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Adakah tempat, Bapak, Ibu, Saudara? Lewat bagian pembacaan ini ada dua hal yang akan kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang pertama, seperti yang diungkapkan dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang berbicara tentang suatu ketaatan. Sensus penduduk oleh Kaisar Agustus yang diikuti oleh semua orang di seluruh dunia mengakibatkan pergerakan besar orang-orang untuk pulang ke kampung halaman untuk turut mendaftarkan diri di kampung halamannya masing-masing. Tidak terkecuali Yusuf dan Maria yang sementara mengandung. Mereka juga ikut serta dalam dinamika ini dan hendak memasukkan nama keluarga baru mereka pada sensus penduduk yang dilakukan saat itu. Kondisi Maria yang sudah hamil tua, yang sedikit lagi akan melahirkan, tidak menjadi alasan bagi Yusuf dan Maria untuk tidak taat kepada aturan pemerintah. Bahwa pesan malaikat Maria akan mengandung anak Allah tidak menjadikan Yusuf dan Maria menjadi sombong dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Lalu mereka tidak taat dan mereka berbuat sesuka hati mereka sendiri. Tetapi Yusuf dan Maria tetap taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah yang berlaku pada saat itu. Yusuf dan Maria melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Allah yang taat pada rencana Allah, tetapi juga taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah pada saat itu. Menjadi suatu pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan
lewat ketaatan kepada apa yang diatur oleh pemerintah. Terlepas dari apapun kondisi pemerintah, apa isi perintahnya, apa tujuannya, bagian kita adalah ikut serta. Bagian kita adalah menunjukkan ketaatan kita. Dan bagian Tuhan yang akan mengerjakan di dalam pemerintah segala sesuatu yang baik. Dalam Matius 22 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saat ini ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ada hal-hal yang dituntutkan kepada kita. Mari kita bijaksana di dalam menyikapinya. Justru mari kita tunjukkan kalau kita percaya kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa, yaitu dengan mentaati apa yang diperintahkan. Jika buah dari ketaatan itu berat sekalipun, maka Tuhan pasti punya jalan keluar bagi kita. Ia punya 1001 macam cara untuk memastikan agar kita tetap terpelihara sesuai dengan rencana keselamatannya. Yang diminta dari kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita meneladani Yesus, Kristus yang taat dalam penderitaannya, bahkan hingga disalibkan bagi dunia dan kita. Ia menunjukkan ketaatan. Walau ada yang menghina, ada yang memandangnya hina, tetapi semua itu dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tuhan punya banyak cara dan rencana yang tidak mampu kita duga atau pikirkan. Karena itu mari jalani hidup ini dengan penuh ketaatan. Taati segala aturan yang ditetapkan bagi kita. Taat dan dalam percaya bahwa Tuhan sudah mengatur dan menetapkan hari-hari hidup kita untuk tujuan keselamatan. Mari kita taati dan kita nikmati Natal ini dengan kondisi kita yang ada sekarang. Mari taati dan tidak perlu kita memaksakan diri, lalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hanya karena kita mau supaya Natal kita lebih semarak. Mari kita taati aturan yang ada. Karena Natal bukan berbicara tentang pernak-pernik, tetapi Natal berbicara tentang kerelaan Allah menjadi manusia, kepedulian di dalam Tuhan Yesus untuk mengerjakan keselamatan bagi dunia. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang kedua berbicara tentang menyediakan tempat. Dalam kondisi yang padat penduduk saat itu, saat semua orang juga pulang ke Bethlehem, maka saat bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan pun tiba. Dan tidak ada tempat untuk Maria. Penginapan tidak tersedia. Bahkan tidak ada rumah. Bahkan keluarga yang bisa menerima mereka. Bahkan terkesan menolak mereka. Dan dalam kondisi seperti ini, Maria dan Yusuf berjumpa dengan kandang domba dan palungan sebagai tempat untuk bersalin. Mari kita perhatikan sikap Maria dalam situasi ini. Bahwa Maria yang sementara mengandung anak Allah, ia menyediakan tempat dari apa yang ada dan tersedia. Dia menyediakan tempat terbaik dari semua yang bisa ia usahakan. Palungan dan kain lampin membungkus tubuh mulia Kristus. Tidak ada tempat.
Tidak ada tempat. Apakah tetap akan tidak ada tempat kalau Yesus Kristus datang dalam wujud yang lain, Bapak Ibu Saudara? Dalam wujud kemuliaannya. Kalau Yesus datang dalam kemuliaannya, mungkin semua orang akan berebutan untuk menawarkan tempat baginya. Tidak ada tempat juga berhubungan dengan penampilan dan semarak. Tetapi tempat terbaik itu berasal dari hati yang percaya dan taat, serta menyediakan tempat bagi bayi Yesus. Dan Maria melakukannya. Dia menyediakan tempat dari kondisi apa yang ada. Dia menyediakan hati yang bersyukur untuk melahirkan anak sulungnya di tempat itu. Saat ini menjalani masa raya Natal, kita diajak untuk merenungkan kembali. Adakah tempat baginya? Adakah tempat bagi Tuhan? Mungkin dunia tidak lagi memberi tempat untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin banyak di antara kita dengan beban dan pergumulan hidup yang berat juga meragukan kehadiran Tuhan. Lalu tidak memberi tempat untuk Tuhan. Mungkin keadaan kita pun penuh dengan pergumulan. Sehingga Natal yang ada ya begitu-begitu saja. Biasa-biasa saja. Adakah tempat baginya di hati saudara? Di hati yang bersyukur. Hati yang menerima rencana, menerima kenyataan, dan menghadapi serta menyikapinya dengan apa yang ada di depan mata. Maria menyediakan tempat. Sekali lagi, ia memulainya dari dalam hatinya. Dia sendiri tidak berontak dan marah. Inikah tempat untuk juru selamat lahir? Maria tidak ngotot dan menuntut dari kondisinya menjadi ibu yang melahirkan juru selamat. Ia menyediakan hatinya. Lalu apa yang ada di hadapannya? Kandang itu, palungan itu, kain lampin. Ia menyediakan semuanya. Menggunakan semuanya dengan menaruh hatinya yang penuh syukur. Menjadikan semua tempat dan kondisi sederhana itu menjadi penuh dengan kemuliaan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita saat ini menghayati Natal Kristus. Yesus Kristus telah lahir. Ia yang mulia memberi diri, tempatnya di kandang, di palungan, di kain lampin. Bagaimana hati kita menyambut Yesus Kristus? Adakah tempat untuk Kristus di hati kita, Bapak Ibu Saudara? Atau hati kita telah penuh sesak dengan segala keinginan kita, tuntutan kita, ego kita, gengsi dan kesombongan kita, hanya untuk sebuah perayaan? Atau hati kita juga telah terlalu lelah dengan segala pekerjaan persiapan kita untuk menyambut Natal? Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, Natal Kristus yang kita rayakan di saat ini adalah Allah yang mengambil tempat manusia untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Natal Kristus, kita semua dipanggil pulang kembali kepada hakikat Natal yang sesungguhnya, yaitu pemberian diri dalam ketulusan dan kasih dalam kepedulian. Tema Natal kita di tahun 2021 ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi pandemik yang masih sementara kita hadapi di saat ini. Kita semua merasakan dampak dari situasi dan kondisi ini. Kita bisa katakan bahwa hidup kita memang susah. Tetapi di tempat lain, ada sesama kita yang jauh lebih susah kehidupannya dari kita. Adakah tempat di hati kita bagi cinta kasih terhadap sesama? Adakah tempat bagi Natal Kristus di hati saudara? Saudaraku,
Berilah tempat terbaik di hati kita bagi Kristus Sang Raja Damai itu. Berilah tempat bagi cinta kasih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami renungkan bersama di hari Natal ini. Yang memberikan kepada kami suatu pertanyaan untuk kami renungkan. Adakah tempat di hati kami bagi Kristus yang kami peringati kelahirannya di hari ini? Biarlah teladan Yusuf dan Maria menjadi contoh bagi kami untuk menyediakan hati kami untuk menerima segala realita yang ada, untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Sebab Ia lahir di hati kami untuk membawa suatu pembaharuan dalam hidup kami. Karena itu kami perlu menyiapkan hati kami, membuka hati kami, supaya Kristus lahir dan tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Terkadang kami terlalu sibuk dengan segala persiapan kami secara duniawi, sehingga kami lupa untuk mempersiapkan hati, hidup, dan pribadi kami untuk menjadi tempat Yesus lahir dan tinggal di dalamnya. Karena itu Tuhan, biarlah lewat perenungan firman-Mu di hari ini menjadi berkat bagi kami, sehingga Natal ini lebih berarti dalam hidup kami. Kelahiran Kristus benar-benar memberikan arti, bahkan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai dan sukacita Natal di hari ini boleh mewarnai seluruh kehidupan pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Di tengah segala kondisi dan situasi, bahkan pandemi yang masih kami alami, biarlah damai dan sukacita Natal memberi kekuatan, bahkan memberi penghiburan bagi semua orang yang menghayati peristiwa kelahiran Kristus di hari ini. Dan biarlah suasana Natal Kristus di hari ini akan terus menjadi penyemangat dalam seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu ke depan. Teristimewa dalam perjalanan mengakhiri tahun ini. Karena itu Tuhan, pimpin dan sertai seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu. Dalam masa-masa raya Natal ini Tuhan, bahkan dalam perjalanan untuk mengakhiri tahun 2021 ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa mereka alami. Tangan pengasihan Tuhan terus menuntun hari-hari hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalaninya dengan segala baik. Mereka selamat dalam perjalanan mereka untuk mengakhiri tahun ini, hingga masuk di tahun anugerah Tuhan yang baru, dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Teristimewa mereka yang merayakan sukacita Natal di hari ini. Biarlah Tuhan sempurnakan segala sukacita mereka dengan sukacita surgawi yang berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga Natal ini membawa suatu sukacita, kebahagiaan, dan juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan lewat program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Dalam seluruh program pemberitaan firman Tuhan yang terus dapat ditayangkan dengan baik. Biarlah itu terus menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau terus memberkati seluruh program pelayanan ini
di sepanjang tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir. Berkati seluruh hamba-hambamu yang terus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tapi juga secara khusus para kru yang bekerja, yang mengatur dan merancang program ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah seluruh pelayanan yang mereka lakukan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan biarlah damai dan sukacita Natal, kelahiran Kristus Sang Juru Selamat, akan sungguh-sungguh mewarnai seluruh hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pewartaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Sekali lagi, atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan, kami mengucapkan selamat merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Biarlah kasih Kristus semakin mewarnai hari-hari hidup kita, sehingga kehidupan persaudaraan kita semakin erat dan kuat di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.